Selama ini Semar sering kita anggap hanya tokoh lucu dalam wayang. Gemuk, lugu, dan kerap dijadikan bahan tertawaan. Padahal, di balik sosoknya yang sederhana, Semar justru adalah figur yang paling ditakuti para raja. Bukan karena kesaktiannya, melainkan karena pituturnya yang mampu meruntuhkan kekuasaan tanpa harus mengangkat senjata. Ilmu Jawa kuno ini tidak pernah ditulis dalam kitab. Ia diwariskan lewat rasa, laku, dan wejangan batin. Karena itulah, ajaran Semar perlahan dibungkam oleh zaman, dianggap dongeng, dan disalahpahami maknanya. Namun, siapapun yang benar-benar memahami pitutur Semar akan selamat dari kesesatan dunia dan tidak mudah hanyut oleh kekacauan batin di akhir zaman. Sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa subscribe channel ini. Semoga setiap cerita dan ilmu yang dibagikan menjadi pengingat dan penerang jalan hidup kita. Dan ketik Amiin di kolom komentar, agar pitutur Semar ini benar-benar sampai ke hati, membuka kesadaran, dan menjadi cahaya di tengah gelapnya zaman akhir. Di antara kisah para satria, raja dan makhluk langit, dalam dunia pewayangan Jawa, ada satu sosok yang kerap dipandang sebelah mata. Tubuhnya gemuk, wajahnya sederhana, dan tutur katanya sering terdengar seperti guyonan. Ia bukan Arjuna yang elok, bukan Bima yang garang, dan bukan pula penguasa yang disegani. Namanya Semar. Bagi banyak orang, Semar hanyalah tokoh pelengkap. Ia muncul untuk mencairkan suasana, menghibur penonton, lalu dianggap selesai perannya. Tawa pun pecah setiap kali ia berbicara, seolah kehadirannya memang diciptakan hanya untuk menjadi bahan lelucon. Sedikit sekali yang menyadari bahwa di balik tawa itu tersembunyi sesuatu yang jauh lebih dalam. Padahal, dalam setiap kisah, Semar tidak pernah benar-benar berada di belakang. Ia selalu ada di sisi para satria, mengikuti langkah mereka, menyaksikan keputusan-keputusan besar yang menentukan nasib dunia. Anehnya, ia tidak pernah ikut mengangkat senjata, tidak pula memamerkan kesaktian. Namun ketika ia berbicara, para pahlawan justru terdiam. Kata-kata Semar tidak keras, tidak menggurui, dan tidak memaksa. Ia berbicara dengan nada sederhana, seolah sedang bercanda, tetapi justru disitulah kekuatannya. Setiap pitutur yang keluar dari mulutnya menyentuh sisi terdalam manusia, memaksa mereka menengok ke dalam diri, menghadapi kebenaran yang sering dihindari. Tidak sedikit raja dan satria yang merasa terusik oleh wejangan Semar, sebab ia tidak pernah memuji kekuasaan, tidak pernah membenarkan keserakahan, dan tidak pernah menutup-nutupi kesalahan. Semar hadir sebagai pengingat batas, sesuatu yang paling ditakuti oleh mereka yang sedang mabuk oleh kehormatan dan nama besar. Menariknya, Semar tidak pernah mengklaim dirinya sebagai guru. Ia tidak mendirikan padepokan, tidak mengumpulkan murid, dan tidak meninggalkan kitab. Ajarannya tidak disampaikan lewat tulisan, melainkan melalui laku dan rasa. Siapa yang hanya mendengar dengan telinga akan menganggapnya angin lalu. Siapa yang mendengar dengan batin akan merasakan getarannya. Seiring berjalannya waktu, dunia berubah. Manusia mulai menilai segalanya dari rupa dan pangkat. Yang bersuara keras dianggap benar, yang tampil sederhana dianggap lemah. Dalam perubahan itu, pitutur Semar semakin jarang dipahami. Ia tetap hadir dalam cerita, tetapi maknanya perlahan menghilang, tertutup oleh tawa dan hiburan semata. Namun, ada sesuatu yang janggal. Mengapa sosok yang dianggap lucu ini selalu hadir di momen-momen paling menentukan? Mengapa setiap kali dunia berada di ambang kehancuran, Semar justru muncul lebih dekat dengan para satria? Dan mengapa banyak kisah menyiratkan bahwa tanpa kehadirannya, keseimbangan akan runtuh tanpa disadari? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak pernah dijawab secara gamblang. Ia dibiarkan menggantung, tersembunyi di balik simbol dan cerita, seolah ada lapisan lain dari sosok Semar yang sengaja tidak diperlihatkan kepada sembarang orang. Lapisan yang hanya bisa disentuh jika seseorang berhenti menertawakan rupa dan mulai mendengarkan makna di baliknya. Di titik inilah pitutur Semar mulai terasa bukan lagi sebagai hiburan, melainkan sebagai jejak dari sesuatu yang lebih tua, lebih dalam, dan jauh melampaui peran seorang punakawan biasa. Nama Semar terus hidup dalam cerita, tetapi pituturnya tidak pernah benar-benar dicatat. Tidak ada kitab khusus yang mengulas ajarannya.
Tidak ada prasasti yang menjelaskan ilmunya secara gamblang. Semua tentang Semar seolah dibiarkan samar, tersembunyi di balik kisah wayang, tembang, dan simbol yang sering dianggap sekadar hiburan rakyat. Bagi masyarakat Jawa kuno, ini bukan kebetulan. Pitutur Semar memang tidak dimaksudkan untuk ditulis. Ia bukan ilmu hafalan yang bisa diwariskan lewat lembaran kertas, melainkan ilmu laku yang hanya bisa dipahami melalui perjalanan batin. Dituliskan atau tidak, pitutur itu tetap hidup selama manusia masih mau merasakan. Dalam setiap wejangan Semar, yang ditekankan bukanlah kata-kata indah, melainkan kejujuran rasa. Ia tidak mengajarkan bagaimana menjadi hebat, tetapi bagaimana tetap waras ketika diberi kehormatan. Ia tidak membicarakan cara menaklukkan dunia, tetapi cara agar manusia tidak ditaklukkan oleh nafsunya sendiri. Karena itulah pitutur Semar terasa asing bagi mereka yang terbiasa dengan aturan kaku dan dogma. Ajaran ini tidak memberi pegangan yang pasti bagi ego. Ia justru meruntuhkan keyakinan palsu, membongkar topeng kesalehan, dan menyingkap niat tersembunyi yang sering disembunyikan manusia, bahkan dari dirinya sendiri. Dalam kisah-kisah lama, Semar sering berbicara dengan bahasa yang sederhana, kadang terdengar seperti canda, namun di balik kesederhanaan itu, tersimpan lapisan makna yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang sudah lelah berpura-pura. Bagi yang masih haus pengakuan, pitutur ini terasa hambar. Bagi yang sedang mencari jalan pulang, pitutur itu menjadi penunjuk arah. Menariknya, banyak raja dan satria yang justru merasa gelisah setiap kali Semar mulai berbicara panjang, sebab mereka tahu di balik kata-kata itu ada kebenaran yang tidak bisa ditawar, kebenaran yang tidak memihak jabatan, tidak tunduk pada kekuasaan, dan tidak bisa disogok oleh kepentingan. Disinilah pitutur Semar mulai terasa berbahaya, bukan karena mengajarkan pemberontakan, melainkan karena membebaskan manusia dari ketakutan. Seseorang yang tidak lagi takut kehilangan nama dan kedudukan menjadi sulit dikendalikan, dan bagi kekuasaan, manusia seperti itu selalu dianggap ancaman. Pelan-pelan, pitutur Semar pun semakin jarang dibicarakan secara utuh. Ia tetap ada dalam cerita, tetapi maknanya dikaburkan. Semar diposisikan sebagai pelawak, bukan penuntun, sebuah cara halus untuk memastikan bahwa orang mendengar, tetapi tidak benar-benar memahami. Namun pitutur yang lahir dari rasa tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya menunggu waktu, ketika dunia semakin penuh kebisingan, ketika manusia kehilangan arah, di tengah aturan dan klaim kebenaran, wejangan Semar kembali terasa bergema, meski tanpa suara. Dan di balik semua itu, tersimpan pertanyaan yang belum terjawab. Jika pitutur Semar begitu dalam dan berbahaya bagi kekuasaan, siapakah sebenarnya Semar? Dari mana asal kebijaksanaan yang ia bawa? Dan mengapa dalam banyak cerita, ia disebut bukan sekadar manusia, melainkan sesuatu yang jauh lebih tua dari zaman itu sendiri? Pertanyaan itu terus menggantung, membuka jalan menuju lapisan berikutnya dari kisah Semar. Lapisan yang mulai menyentuh kosmologi Jawa dan asal-usul kekuatan yang memilih bersembunyi di balik rupa paling sederhana. Semakin dalam pitutur Semar dipahami, semakin jelas mengapa ajaran ini tidak pernah benar-benar diberi ruang. Bukan karena ia salah, melainkan karena ia tidak bisa dikendalikan. Pitutur Semar tidak berpihak pada penguasa, tidak tunduk pada struktur, dan tidak bisa dipelintir demi kepentingan siapapun. Dalam dunia yang dibangun di atas hierarki dan kepatuhan, ajaran semacam ini selalu dianggap berbahaya. Semar tidak pernah mengajarkan perlawanan terbuka, tetapi ia menanamkan kesadaran. Dan kesadaran adalah hal pertama yang membuat kekuasaan kehilangan cengkeramannya. Raja-raja dalam kisah Jawa kuno memahami hal ini. Mereka mungkin tertawa saat Semar melontarkan guyonan, tetapi di balik tawa itu ada kegelisahan. Sebab pitutur yang terdengar sederhana seringkali menelanjangi niat tersembunyi, memperlihatkan keserakahan yang selama ini disamarkan oleh gelar dan ritual. Semar berbicara tentang batas, tentang kapan manusia harus berhenti merasa paling benar, tentang bagaimana kekuasaan sejati justru muncul ketika seseorang mampu menundukkan dirinya sendiri. Wejangan semacam ini tidak cocok bagi mereka yang sedang mabuk oleh kehormatan. Pelan-pelan, pitutur Semar pun mulai dipinggirkan. Ia tidak dihapus secara terang-terangan, tetapi dilemahkan maknanya. Semar dibiarkan tetap hadir dalam cerita,
namun hanya sebagai pelawak. Dengan cara itu, ajarannya tetap terdengar, tetapi tidak lagi menggugah. Strategi ini berjalan halus dan lama, generasi demi generasi tumbuh dengan mengenal Semar sebagai tokoh lucu, bukan sebagai penjaga nilai. Tawa menjadi selimut yang menutupi kedalaman makna. Siapa yang mencoba menggali lebih jauh, sering dianggap berlebihan, bahkan dicurigai. Di balik semua itu, ada ketakutan yang tidak pernah diucapkan. Pitutur Semar mengajarkan bahwa wahyu tidak selamanya tinggal pada tahta. Ia bisa berpindah, bahkan menghilang ketika kekuasaan melupakan keadilan. Bagi penguasa manapun, gagasan ini terlalu berbahaya untuk disebarluaskan. Namun membungkam Pitutur bukan berarti mematikannya. Ajaran yang lahir dari pengalaman batin tidak bisa dihancurkan dengan larangan. Ia hanya berubah bentuk, menyelinap ke dalam simbol, tembang, dan cerita rakyat. Ia bersembunyi di balik tawa, menunggu saat yang tepat untuk kembali dipahami. Semar pun tetap hadir, mengikuti zaman tanpa kehilangan jati diri. Ia tidak melawan, tidak membantah, dan tidak menuntut pengakuan. Dalam diamnya, ia justru semakin kuat. Sebab semakin keras dunia berbicara tentang kekuasaan, semakin terdengar sunyi Pitutur yang mengajak manusia kembali ke dalam dirinya. Di titik ini, Semar tidak lagi sekadar tokoh cerita. Ia menjadi simbol dari sesuatu yang lebih besar, sebuah kekuatan yang memilih untuk tidak menampakkan diri secara terang, demi menjaga keseimbangan, kekuatan yang tidak memerintah dari atas, tetapi bekerja dari bawah, dari tempat yang paling diremehkan. Dan di sanalah muncul pertanyaan yang semakin sulit dihindari. Jika Pitutur Semar begitu ditakuti hingga harus dibungkam, jika ajarannya mampu mengguncang kekuasaan tanpa senjata, maka siapakah sebenarnya Semar dalam pandangan kosmologi Jawa? Apakah ia benar-benar hanya punakawan, atau ada asal-usul lain yang sengaja disembunyikan di balik wujudnya yang sederhana? Pertanyaan itu mulai membuka pintu menuju kisah yang lebih tua dari cerita wayang itu sendiri. Kisah tentang makhluk langit yang memilih turun, merendahkan diri, dan berjalan di tengah manusia dengan wajah yang paling tidak mencolok. Pertanyaan tentang siapa sebenarnya Semar tidak muncul begitu saja. Ia lahir dari kejanggalan yang terus berulang dalam cerita Jawa kuno. Mengapa sosok yang dianggap sederhana ini selalu hadir di saat-saat genting? Mengapa kata-katanya mampu menembus batin para raja? Dan mengapa pituturnya terasa lebih tua dari zaman yang melahirkannya? Dalam kosmologi Jawa, Semar tidak ditempatkan sebagai manusia biasa. Ia diyakini berasal dari lapisan langit yang lebih tinggi, sebuah kekuatan yang telah ada sebelum dunia berjalan seperti sekarang. Dalam beberapa kisah, Semar dikenal dengan nama lain, sebuah nama yang jarang diucapkan, Batara Ismaya. Nama ini tidak sekadar sebutan, melainkan penanda asal-usulnya. Batara Ismaya adalah saudara dari Batara Guru, penguasa Kahyangan. Namun berbeda dengan saudaranya yang memilih tahta dan kemegahan, Ismaya justru memilih jalan yang tidak lazim. Ia turun ke dunia, meninggalkan wujud kedewaan, dan mengambil rupa yang paling sederhana. Pilihan ini bukan hukuman, melainkan kesadaran. Dalam pandangan Jawa, turun ke dunia bukanlah kejatuhan, melainkan laku. Sebuah perjalanan batin untuk menjaga keseimbangan antara langit dan bumi. Semar hadir bukan untuk memerintah, tetapi untuk memastikan bahwa manusia tidak sepenuhnya kehilangan arah. Ia berdiri di antara, tidak sepenuhnya di atas, tidak pula tenggelam di bawah. Rupa Semar yang gemuk dan tidak proporsional sering disalahpahami sebagai simbol kelucuan. Padahal, setiap bagian dari tubuhnya mengandung makna. Perutnya yang besar melambangkan keluasan rasa. Wajahnya yang selalu tampak menunduk, mencerminkan kerendahan hati. Dan matanya yang sayu, menyimpan kewaspadaan terhadap dunia yang mudah tergelincir. Sebagai titisan kekuatan langit, Semar tidak membawa petir atau mukjizat. Ia membawa pitutur. Dalam kosmologi Jawa, kata-kata yang lahir dari keseimbangan batin jauh lebih kuat daripada kekuatan fisik. Sebab ia bekerja perlahan, mengubah arah tanpa disadari, menuntun tanpa memaksa. Namun memilih turun ke dunia berarti memilih untuk disalahpahami. Semar menerima hal itu tanpa perlawanan. Ia membiarkan dirinya ditertawakan, diremehkan, bahkan dianggap tidak penting. Sebab justru dari tempat itulah ia bisa bergerak bebas,
menyentuh siapa saja tanpa dicurigai. Para raja mungkin melihat Semar sebagai abdi, para satria menganggapnya pengiring, dan rakyat memandangnya sebagai penghibur. Tetapi di balik semua itu, Semar menjalankan perannya sebagai penjaga keseimbangan. Ketika dunia condong ke satu arah, ia hadir untuk menariknya kembali ke tengah. Dalam banyak kisah, saat kekacauan hampir tak terhindarkan, Semar muncul dengan kata-kata yang terdengar sederhana, namun mengandung peringatan. Ia tidak menghentikan perang, tetapi mengingatkan akibatnya. Ia tidak memaksa perubahan, tetapi menunjukkan harga yang harus dibayar jika manusia tetap keras kepala. Disinilah letak paradoks Semar. Ia adalah dewa yang memilih menjadi rakyat kecil. Ia memiliki kuasa, tetapi menolak menggunakannya. Ia mengetahui arah, tetapi tidak memaksa siapapun untuk mengikuti. Semua dilakukan demi satu tujuan, menjaga keseimbangan, agar dunia tidak runtuh oleh keserakahan manusia sendiri. Dan semakin dalam kisah ini ditelusuri, semakin terasa bahwa pilihan Semar untuk turun ke dunia bukanlah keputusan yang ringan. Ada sesuatu yang lebih besar yang hendak dijaga, sesuatu yang membuatnya rela melepaskan cahaya langit demi berjalan dalam debu bersama manusia. Jejak keputusan itu masih terasa dalam pituturnya, dalam diamnya, dan dalam cara ia selalu hadir ketika manusia lupa batasnya sendiri. Setelah Semar dipahami sebagai sosok yang memilih turun ke dunia, satu pertanyaan lain pun muncul dengan sendirinya. Jika ia membawa kebijaksanaan dari lapisan yang lebih tinggi, mengapa tidak semua orang mampu memahami pituturnya? Mengapa banyak yang mendengar kata-katanya, tetapi hanya sedikit yang benar-benar tersentuh olehnya? Dalam pandangan Jawa, ilmu tidak diberikan berdasarkan kecerdasan, melainkan kesiapan batin. Wejangan Semar bukan untuk mereka yang ingin merasa lebih tinggi, melainkan untuk mereka yang berani merendahkan diri. Sebab pitutur ini tidak menambah kebanggaan, justru mengikisnya perlahan. Banyak orang mengira memahami Semar cukup dengan mendengar ceritanya, padahal yang diuji bukan pendengaran, melainkan kejujuran terhadap diri sendiri. Wejangan Semar bekerja seperti cermin. Ia tidak menunjukkan kesalahan orang lain, tetapi memantulkan wajah batin pendengarnya. Karena itulah, tidak sedikit yang justru menjauh setelah mendengarnya. Bukan karena tidak mengerti, tetapi karena mengerti terlalu dalam. Pitutur Semar seringkali membuka luka yang selama ini ditutup rapat oleh pembenaran dan dalih, dan tidak semua orang siap melihat dirinya tanpa topeng. Dalam kisah wayang, Semar jarang berbicara panjang kepada sembarang orang. Ia memilih waktu, memilih suasana, dan memilih siapa yang layak mendengar. Wejangannya sering muncul saat seseorang berada di persimpangan, ketika kesombongan mulai menguasai, atau ketika batin sedang rapuh oleh kebimbangan. Siap di sini bukan berarti suci atau sempurna. Justru yang paling siap adalah mereka yang sadar akan kekurangannya. Mereka yang tidak lagi sibuk membela diri, tidak tergesa mencari pembenaran, dan tidak takut mengakui kesalahan. Pada batin semacam inilah pitutur Semar bisa berakar. Semar tidak pernah memaksa siapapun untuk berubah. Ia hanya membuka pintu. Siapa yang masuk harus berjalan dengan kakinya sendiri. Inilah sebabnya banyak orang merasa pitutur Semar tidak memberi solusi praktis. Padahal yang ditawarkan bukan jalan pintas, melainkan arah. Dalam dunia yang terbiasa dengan perintah dan larangan, wejangan semacam ini terasa membingungkan. Tidak ada rumus pasti, tidak ada jaminan hasil cepat. Yang ada hanya laku, kesabaran, dan kesediaan untuk terus mengolah rasa. Bagi mereka yang mengejar kepastian instan, pitutur ini terasa hampa. Namun bagi mereka yang sudah lelah dengan kepalsuan, wejangan Semar terasa seperti pulang. Ia tidak menjanjikan kebahagiaan tanpa luka, tetapi menawarkan keutuhan. Sebuah keadaan di mana manusia tidak lagi terpecah antara apa yang ditampilkan dan apa yang dirasakan. Disinilah letak keheningan pitutur Semar. Ia tidak bergema di luar, tetapi di dalam. Tidak mengguncang dunia, tetapi menggetarkan batin. Dan justru karena sifatnya yang sunyi itulah, ajaran ini sulit dikenali, apalagi diwariskan secara terbuka. Semakin dunia dipenuhi suara, semakin sedikit orang yang siap mendengar suara semacam ini. Namun mereka yang siap akan menemukannya, entah melalui cerita, peristiwa, atau kegelisahan
yang tidak bisa dijelaskan. Seolah pitutur Semar memang menunggu, bukan untuk dicari secara ramai, tetapi untuk ditemui dalam kesunyian. Dan ketika seseorang mulai siap, ia akan menyadari bahwa wejangan itu tidak datang dari luar, melainkan telah lama bersemayam di dalam dirinya sendiri, menunggu untuk dikenali. Ketika seseorang mulai siap menerima pitutur Semar, hal pertama yang akan disentuh bukanlah kesaktian atau kelebihan, melainkan sikap terhadap kekuasaan. Dalam pandangan Semar, kekuasaan adalah ujian paling halus, karena ia sering datang bersama pujian, kehormatan, dan rasa merasa benar. Bagi Semar, kekuasaan tidak diukur dari seberapa banyak orang yang tunduk, melainkan dari seberapa mampu seseorang mengendalikan dirinya sendiri. Semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin besar pula tanggung jawab batin yang dipikulnya. Namun justru di titik inilah banyak manusia tergelincir. Dalam kisah-kisah Jawa, para raja sering datang kepada Semar bukan untuk meminta strategi perang, melainkan untuk menenangkan kegelisahan. Mereka dikelilingi pengikut, namun merasa sendiri. Mereka memiliki tahta, tetapi batinnya kosong. Semar tidak menghibur mereka dengan janji, ia mengajak mereka bercermin. Pitutur Semar tentang kekuasaan selalu dimulai dari pertanyaan yang sederhana. Untuk apa berkuasa? Siapa yang sebenarnya dilayani? Dan apa yang tersisa ketika semua gelar dilepaskan? Pertanyaan-pertanyaan ini jarang dijawab, tetapi selalu menggema di dalam batin mereka yang mendengarnya. Semar melihat kekuasaan sebagai titipan, bukan hak. Ia datang dan pergi sesuai laku pemiliknya. Ketika kekuasaan digunakan untuk mengayomi, ia akan menetap. Tetapi ketika dipakai untuk menindas, ia akan menjauh tanpa tanda. Dalam bahasa Jawa, wahyu tidak pernah dipaksa tinggal. Banyak raja jatuh bukan karena kalah perang, melainkan karena kehilangan rasa. Mereka berhenti mendengar, berhenti merasa, dan hanya sibuk mempertahankan nama. Dalam kondisi seperti itu, pitutur Semar terdengar mengganggu, sebab ia mengingatkan bahwa tahta tidak kebal dari hukum batin. Semar tidak pernah menentang kekuasaan secara terbuka. Ia justru berdiri di sisinya, menyaksikan setiap keputusan. Tetapi setiap kali keputusan itu melenceng, ia mengingatkan dengan bahasa yang halus, tidak menggurui, tidak mengancam, tetapi cukup untuk menanamkan kegelisahan. Bagi penguasa yang masih jujur pada dirinya, pitutur ini menjadi penuntun. Namun bagi mereka yang sudah terlanjur mabuk, pitutur Semar terasa seperti hinaan. Disinilah awal konflik yang tidak terlihat, bukan perang senjata, melainkan perang batin antara keangkuhan dan kesadaran. Kekuasaan dalam pandangan Semar bukan sesuatu yang harus dikejar. Ia adalah akibat dari laku, bukan tujuan. Siapa yang mengejarnya akan tersesat. Siapa yang merawatnya dengan rendah hati akan dijaga. Namun ajaran semacam ini sulit diterima di dunia yang memuja kemenangan. Semakin kuat pitutur Semar menggema, semakin jelas pula mengapa ajaran ini tidak pernah dipopulerkan. Ia terlalu jujur, terlalu sunyi, dan terlalu berbahaya bagi mereka yang menggantungkan hidup pada pujian dan ketakutan orang lain. Dan di balik semua itu, tersimpan satu peringatan yang jarang disadari, bahwa kekuasaan yang tidak mau mendengar pitutur batin, perlahan akan runtuh dari dalam. Tidak selalu disertai kekacauan, tetapi melalui hilangnya kepercayaan, runtuhnya wibawa, dan terputusnya hubungan dengan rasa. Jejak peringatan itu terus mengalir dalam kisah Semar, menunggu untuk dikenali oleh mereka yang sedang berada di persimpangan antara menjaga tahta atau menjaga keseimbangan. Setelah pitutur Semar menyentuh kekuasaan, ia perlahan mengarah ke inti yang lebih dalam, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Inilah bagian yang paling sulit dipahami, bahkan oleh mereka yang merasa telah lama belajar, sebab yang disentuh bukan pikiran, melainkan rasa. Dalam pandangan Jawa, ada batas yang jelas antara ilmu lisan dan ilmu rasa. Ilmu lisan bisa diajarkan, diperdebatkan, dan dipamerkan. Ia hidup di mulut dan pikiran. Sementara ilmu rasa hidup di dalam, tumbuh lewat pengalaman, dan hanya bisa dirasakan oleh mereka yang mau diam dan mendengarkan. Semar tidak pernah mengajarkan ilmu dengan ceramah panjang. Ia lebih sering diam atau berbicara seperlunya. Ketika ia berbicara pun, kata-katanya sering terdengar biasa. Namun bagi yang peka, ada getaran yang tidak bisa dijelaskan. Sebuah dorongan halus,
yang mengajak manusia menengok ke dalam dirinya sendiri. Ilmu rasa tidak bisa dipaksakan. Semakin dikejar, semakin menjauh. Semakin dibanggakan, semakin hilang. Sebab rasa hanya hadir ketika ego menyingkir. Di titik inilah banyak orang berhenti. Mereka terbiasa menumpuk pengetahuan, bukan mengosongkan diri. Dalam kisah-kisah Jawa, Semar sering memberi wejangan melalui peristiwa, bukan kalimat. Ia membiarkan seseorang mengalami jatuh bangun, kehilangan, dan kegagalan, bukan untuk menghukum, tetapi agar rasa itu tumbuh. Sebab ada pemahaman yang hanya lahir setelah luka diterima, bukan dihindari. Bagi Semar, ilmu rasa adalah dasar dari segala kebijaksanaan. Tanpa rasa, kekuasaan berubah menjadi penindasan. Tanpa rasa, ilmu berubah menjadi kesombongan. Dan tanpa rasa, agama pun kehilangan jiwanya. Pitutur ini tidak diucapkan secara terang, tetapi hadir dalam sikap dan laku. Tidak semua orang menyukai jalan ini. Ilmu rasa tidak memberi identitas, tidak memberi gelar, dan tidak memberi kepastian instan. Ia justru mengajak manusia untuk terus waspada terhadap dirinya sendiri. Bagi mereka yang ingin diakui, jalan ini terasa sepi dan tidak menarik. Namun bagi mereka yang telah lelah dengan kebisingan, ilmu rasa terasa seperti pulang. Tidak ada yang perlu dibuktikan. Tidak ada yang perlu dimenangkan. Yang ada hanya kesadaran untuk tetap jujur pada diri sendiri. Bahkan, ketika tidak ada yang melihat, Semar memahami bahwa tidak semua orang siap berjalan sejauh ini. Karena itu ia tidak memaksa. Ia hadir sebagai penjaga, bukan penarik. Ia menunjukkan arah, tetapi membiarkan setiap orang menentukan langkahnya sendiri. Disinilah pitutur Semar mulai benar-benar terpisah dari ajaran yang hanya mengandalkan kata-kata. Ia tidak bisa diwariskan lewat tulisan, tidak bisa dijaga oleh lembaga, dan tidak bisa dipatenkan. Ia hidup selama manusia masih memiliki rasa, namun justru karena sifatnya yang halus, ilmu rasa mudah dilupakan. Di zaman yang memuja suara keras dan kepastian cepat, rasa dianggap lemah. Padahal, tanpa rasa, manusia kehilangan kompasnya. Dan ketika rasa mulai mati, pitutur Semar tidak lagi terdengar. Bukan karena ia berhenti berbicara, melainkan karena tidak ada lagi yang mau diam untuk mendengarkannya. Jejak keheningan itu terus berlanjut, membawa kisah ini ke titik di mana benturan antara ilmu rasa dan dunia yang semakin keras tak bisa lagi dihindari. Ketika ilmu rasa semakin jarang dipahami, jarak antara pitutur Semar dan zaman pun makin melebar. Dunia bergerak menuju arah yang berbeda. Kecepatan menggantikan kedalaman, suara keras mengalahkan keheningan, dan kepastian instan menjadi ukuran kebenaran. Di tengah perubahan itu, pitutur Semar terasa tidak lagi sejalan. Zaman mulai menuntut jawaban yang tegas dan cepat. Segala sesuatu harus bisa dijelaskan, diukur, dan dipertanggungjawabkan secara lahiriah. Sementara pitutur Semar justru bergerak di wilayah yang sunyi, tidak selalu bisa dibuktikan, dan seringkali menolak kesimpulan pasti. Benturan ini tidak terelakkan. Bagi banyak orang, ajaran Semar dianggap tidak praktis. Ia tidak memberi petunjuk teknis untuk menang, tidak menawarkan strategi untuk berkuasa, dan tidak menjanjikan hasil cepat. Di mata zaman yang mengagungkan efisiensi, pitutur ini tampak ketinggalan dan tidak relevan. Namun, konflik terbesar bukan terjadi di luar, melainkan di dalam diri manusia. Mereka yang mulai mengenal pitutur Semar sering berada di persimpangan. Di satu sisi, dunia menuntut pencapaian dan pengakuan. Di sisi lain, rasa mengajak untuk berhenti, menimbang, dan bertanya ulang tentang arah hidup. Semar tidak melawan zaman dengan penolakan. Ia tidak menyalahkan perubahan, tidak pula meratapi masa lalu. Ia memilih bertahan dalam diam, menyaksikan manusia berlari semakin jauh dari dirinya sendiri. Dalam diam itu, pitutur tetap bekerja, meski semakin halus. Dalam banyak kisah, konflik ini digambarkan melalui kegelisahan para satria. Mereka kuat secara lahir, tetapi rapuh di dalam. Mereka menang di medan perang, namun kalah dalam menjaga keseimbangan batin. Semar hadir di tengah kegelisahan itu, menawarkan jalan yang tidak populer. Zaman menertawakan jalan itu. Kerendahan hati dianggap kelemahan, kesabaran dianggap penundaan, keheningan dianggap ketidaktahuan. Maka pitutur Semar pun semakin terpinggirkan.
dipandang sebagai sisa masa lalu yang tidak mampu mengikuti laju dunia. Namun justru di titik itulah konflik menjadi semakin tajam, sebab semakin manusia menjauh dari rasa, semakin sering ia kehilangan kendali. Kekuasaan menjadi beringas, ilmu menjadi alat pembenaran, dan kebenaran berubah menjadi alat untuk menang. Semar menyaksikan semua itu tanpa kemarahan. Ia tahu bahwa setiap zaman memiliki ujian batinnya sendiri, dan ujian zaman ini adalah kesanggupan manusia untuk tetap waras di tengah kebisingan. Pitutur Semar tidak menolak kemajuan, tetapi menolak kehilangan arah. Bagi mereka yang masih mau mendengar, konflik ini terasa nyata. Mereka harus memilih, mengikuti arus yang menjanjikan kemenangan cepat, atau bertahan pada jalan sunyi yang tidak menawarkan apa-apa selain keutuhan diri. Pilihan ini tidak pernah mudah dan tidak pernah dipaksakan. Di balik semua benturan itu, Pitutur Semar terus berjalan. Meski tanpa sorotan, ia mengalir melalui kegelisahan, kegagalan, dan keheningan yang sering dihindari. Sebab di sanalah rasa masih bisa tumbuh. Meski perlahan dan semakin keras zaman berbicara, semakin dalam Pitutur Semar bersembunyi. Bukan untuk menghilang, tetapi untuk menunggu saat ketika manusia kembali mencari makna, bukan sekadar kemenangan. Konflik ini belum berakhir. Justru dari sinilah kisah mulai bergerak menuju peristiwa-peristiwa yang lebih tajam. Ketika Pitutur Semar tidak lagi hanya berhadapan dengan perubahan, tetapi dengan kesalahan manusia yang mulai menuntut akibat. Ketika zaman semakin keras dan Pitutur Semar semakin jarang didengar, dampaknya mulai terlihat dengan jelas. Bukan pada rakyat kecil terlebih dahulu, melainkan pada para satria yang seharusnya menjadi penopang keseimbangan. Mereka yang dahulu teguh dalam laku, perlahan mulai melenceng dari arah batin. Satria dikenal sebagai sosok yang kuat, berani, dan setia pada tugasnya. Namun, kekuatan lahir tanpa keseimbangan rasa perlahan berubah menjadi beban. Dalam banyak kisah Jawa, kejatuhan seorang satria hampir selalu diawali oleh satu hal yang sama, merasa dirinya paling benar. Semar tidak pernah melarang satria untuk berani. Ia juga tidak menentang keberanian dalam perang. Namun ia selalu mengingatkan batas. Kapan keberanian berubah menjadi kesombongan? Ketika pitutur ini diabaikan, keberanian yang semula melindungi justru mulai melukai. Satria yang melenceng sering tidak menyadarinya. Mereka merasa sedang menjalankan tugas mulia, membela kebenaran, atau menjaga kehormatan. Namun di balik semua itu, rasa mulai ditinggalkan. Keputusan diambil bukan lagi dari kejernihan batin, melainkan dari dorongan untuk menang dan diakui. Dalam kisah-kisah lama, Semar sering hadir di saat-saat seperti ini. Ia tidak menegur dengan keras, tetapi memberi isyarat. Kadang lewat kata sederhana, kadang lewat peristiwa kecil yang seharusnya cukup untuk membuat seseorang berhenti sejenak. Tetapi satria yang sudah terlanjur melenceng, jarang mau berhenti. Mereka mengira Pitutur Semar menghambat langkah. Kesabaran dianggap ragu-ragu, kerendahan hati dianggap mengurangi wibawa. Maka jalan pun dipilih tanpa pertimbangan rasa. Kemenangan diraih, tetapi kegelisahan ikut menyertai. Pelan-pelan, satria yang melenceng mulai kehilangan kejernihan. Ia mudah tersinggung, sulit mendengar, dan semakin bergantung pada pengakuan. Setiap kritik dianggap ancaman, setiap peringatan dianggap meremehkan. Di titik inilah konflik batin berubah menjadi konflik nyata. Semar melihat semua itu dengan keheningan yang berat. Ia tahu bahwa pitutur yang diabaikan tidak serta-merta hilang. Ia akan kembali dalam bentuk akibat, bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai pengingat yang datang terlambat. Dalam beberapa kisah, kegagalan satria tidak selalu berupa kekalahan perang. Ada yang menang di medan laga, tetapi kehilangan kepercayaan rakyat. Ada yang berjaya secara lahir, namun batinnya hancur. Dan ada pula yang tetap hidup, tetapi terputus dari jati dirinya sendiri. Melencengnya satria bukan sekadar kesalahan pribadi. Ia berdampak pada keseimbangan yang lebih luas. Ketika penjaga arah kehilangan rasa, kekacauan mulai menyebar. Keputusan yang salah melahirkan akibat yang berantai, merembet ke banyak sisi kehidupan. Di tengah semua itu, Pitutur Semar tetap hadir, meski sering tidak lagi dihiraukan. Ia menjadi suara sunyi di tengah gemuruh kemenangan. Sebuah suara yang baru terdengar jelas ketika segalanya mulai runtuh. Dan ketika akibat mulai menampakkan diri, barulah muncul kesadaran yang terlambat.
bahwa kekuatan tanpa rasa bukanlah kekuatan, melainkan awal dari kehancuran yang perlahan dan pasti. Jejak kehancuran inilah yang kemudian membuka kisah-kisah berikutnya, ketika Semar tidak lagi hanya menjadi pengingat, tetapi saksi dari akibat yang tidak bisa dihindari. Ketika Satria mulai menuai akibat dari jalan yang melenceng, Semar tidak muncul sebagai penolong yang mengangkat senjata. Ia juga tidak datang sebagai hakim yang menjatuhkan vonis. Perlawanan Semar tidak pernah mengambil bentuk yang mudah dikenali. Justru karena itulah, ia sering dianggap tidak melakukan apa-apa. Semar melawan tanpa senjata, tanpa teriakan, dan tanpa pasukan. Ia tidak menghentikan peristiwa, tetapi membiarkannya berjalan hingga akibatnya terlihat jelas. Dalam pandangan Semar, kebenaran yang dipaksakan hanya melahirkan perlawanan baru, sementara kebenaran yang dibiarkan berbicara melalui akibat akan jauh lebih mengena. Perlawanan ini bekerja di wilayah batin. Semar menghadirkan keheningan di tengah kekacauan. Ia tidak menambah suara, tidak memperkeruh keadaan. Namun, justru dalam keheningan itulah, kegelisahan para satria semakin terasa. Mereka mulai mempertanyakan keputusan yang telah diambil, meski terlambat. Dalam kisah-kisah Jawa, Semar sering digambarkan hadir saat segalanya hampir runtuh. Ia tidak berkata banyak, kadang hanya satu kalimat pendek, kadang hanya diam. Tetapi diamnya lebih berat daripada 1000 nasihat, sebab di dalam diam itu, kebenaran tidak bisa lagi dihindari. Semar tidak menuntut pengakuan. Ia tidak berkata bahwa ia benar. Ia membiarkan para satria menyadari sendiri kesalahannya. Kesadaran semacam ini tidak datang dari luar, melainkan dari dalam, ketika manusia berhadapan langsung dengan akibat dari pilihannya. Perlawanan tanpa senjata ini sering disalahpahami sebagai kelemahan. Banyak yang mengira Semar pasrah atau takut. Padahal justru disitulah letak kekuatannya. Ia tidak terikat pada hasil. Ia tidak ingin menang. Ia hanya menjaga agar keseimbangan kembali menemukan jalannya. Dalam dunia yang terbiasa dengan kemenangan lahir, cara ini terasa asing. Tidak ada pihak yang dikalahkan secara terang-terangan. Tidak ada pahlawan yang dielu-elukan. Yang ada hanya proses sunyi, di mana manusia perlahan dipertemukan dengan dirinya sendiri. Semar memahami bahwa tidak semua orang akan selamat dari proses ini. Ada yang hancur oleh penyesalan, ada yang mengeras oleh pembenaran, dan ada pula yang akhirnya sadar dan kembali menemukan arah. Ia tidak memilih siapa yang jatuh dan siapa yang bangkit. Ia hanya menjaga agar hukum batin tetap bekerja. Ketika Satria akhirnya menyadari kesalahannya, Semar tidak menyambut dengan pujian. Ia tidak berkata, "Aku sudah memperingatkanmu." Ia hanya hadir, memastikan bahwa jalan pulang masih ada, meski tidak pernah mudah. Namun, tidak semua satria mampu melewati perlawanan tanpa senjata ini. Bagi mereka yang terus menolak rasa, akibat akan terus berulang dalam bentuk yang berbeda. Kekalahan batin yang tak pernah diakui akan menjelma menjadi kehancuran yang lebih luas. Jejak perlawanan Semar ini tidak selalu terlihat dalam satu peristiwa besar. Ia menyebar dalam kisah-kisah kecil, kegagalan yang tampak sepele, dan kehilangan yang terasa mengganggu. Tetapi bagi yang peka, semua itu adalah tanda bahwa pitutur yang diabaikan sedang menuntut keseimbangan. Dan di balik semua perlawanan sunyi itu, muncul satu kenyataan yang semakin jelas, bahwa pitutur Semar bukan hanya tentang menasihati, tetapi tentang menegakkan hukum batin yang tidak bisa dinegosiasikan. Kenyataan inilah yang membawa kisah menuju tahap berikutnya. Ketika pitutur Semar tidak lagi sekadar diabaikan, tetapi mulai disalahpahami secara terang-terangan. Ketika perlawanan Semar bekerja tanpa suara dan tanpa senjata, tidak semua orang mampu menerimanya dengan jernih. Keheningan yang ia bawa justru memunculkan kecurigaan. Dalam dunia yang terbiasa dengan garis jelas antara kawan dan lawan, pitutur yang tidak berpihak sering dianggap mencurigakan. Pelan-pelan, ajaran Semar mulai disalahpahami. Bukan karena ia berubah, tetapi karena manusia membacanya dengan kacamata kepentingan. Pitutur yang mengajak menundukkan ego dituduh melemahkan semangat. Wejangan yang menekankan rasa dianggap mengaburkan batas kebenaran. Bagi sebagian orang, Semar terlihat terlalu lunak. Ia tidak menghukum secara terang-terangan, tidak mengutuk kesalahan dengan suara keras,
dan tidak memihak pada kemenangan lahir. Dalam logika zaman yang mengagungkan ketegasan, sikap ini dianggap berbahaya. Ada pula yang memelintir Pitutur Semar demi kepentingan pribadi. Ilmu rasa dipakai sebagai pembenaran untuk menghindari tanggung jawab. Kerendahan hati dijadikan alasan untuk tidak bertindak. Kesunyian dijadikan tameng untuk menutup ketakutan. Di titik ini, Pitutur tidak hanya diabaikan, tetapi disalahgunakan. Semar tidak meluruskan kesalahpahaman itu dengan perdebatan. Ia tidak membela dirinya. Dalam laku batin, kebenaran yang diperdebatkan seringkali kehilangan ruhnya. Ia memilih diam, meski diamnya semakin sering ditafsirkan sebagai kelemahan. Kesalahpahaman ini menjalar pelan-pelan. Dari satria ke penguasa, dari penguasa ke rakyat. Pitutur Semar mulai dilihat sebagai ajaran yang tidak tegas, tidak berani, dan tidak sesuai dengan tuntutan zaman. Sedikit demi sedikit, jarak pun tercipta. Ironisnya, mereka yang paling keras mengkritik Pitutur Semar seringkali adalah mereka yang paling gelisah. Sebab ajaran ini menyentuh titik yang tidak ingin mereka akui. Maka cara termudah adalah merendahkannya, menertawakannya, atau memberi cap yang membuat orang lain menjauh. Dalam kisah-kisah lama, fase ini selalu menjadi titik rawan. Ketika kebenaran tidak lagi dilawan dengan senjata, tetapi dengan stigma. Semar tidak diusir, tetapi dibiarkan tetap ada tanpa didengar. Sebuah bentuk penyingkiran yang lebih halus, namun lebih efektif. Namun di balik semua kesalahpahaman itu, Pitutur Semar tetap bekerja. Bukan pada mereka yang sibuk menuduh, tetapi pada mereka yang diam-diam merasakan kegelisahan. Pada mereka yang melihat bahwa di balik semua klaim kebenaran, ada kehampaan yang tidak bisa diisi. Kesalahpahaman tidak membuat Pitutur itu mati. Ia hanya membuatnya tersembunyi lebih dalam. Seperti benih yang ditanam terlalu dalam, ia menunggu waktu yang tepat untuk tumbuh. Dan ketika saat itu tiba, ia tidak muncul sebagai bantahan, melainkan sebagai kesadaran. Semar memahami bahwa setiap ilmu besar selalu melewati fase disalahpahami. Ia tidak terburu-buru meluruskan. Sebab, bagi mereka yang belum siap, penjelasan hanya akan menjadi bahan perdebatan baru. Dan perdebatan tidak pernah melahirkan rasa. Namun semakin Pitutur disalahpahami, semakin dekat pula cerita ini pada titik di mana manusia harus berhadapan langsung dengan jati dirinya. Sebab kesalahpahaman yang terus dipelihara, pada akhirnya akan memisahkan manusia dari hakikat dirinya sendiri. Di sanalah konflik mulai bergeser, bukan lagi antara Semar dan manusia, melainkan antara manusia dan topeng yang ia pakai. Dan ketika topeng itu mulai retak, Pitutur Semar tidak lagi bisa diabaikan. Meski masih sering disangkal, jejak retakan inilah yang akan membawa kisah menuju lapisan berikutnya. Ketika manusia dipaksa membedakan antara hakikat dan rupa, antara kebenaran batin dan topeng yang selama ini dianggap diri. Ketika Pitutur Semar terus disalahpahami, perlahan muncul satu ketegangan yang tidak lagi bisa dihindari. Ketegangan antara apa yang tampak di luar dan apa yang sebenarnya bersemayam di dalam. Inilah titik di mana manusia dipaksa berhadapan dengan perbedaan antara hakikat dan topeng. Topeng adalah segala sesuatu yang dipakai manusia untuk bertahan di dunia. Gelar, jabatan, kesalehan yang dipamerkan, keberanian yang ditunjukkan, bahkan kesederhanaan yang disengaja. Semua itu bukan sepenuhnya salah. Namun, ketika topeng dipercaya sebagai diri yang sejati, manusia mulai kehilangan arah. Semar tidak pernah menyerang topeng secara langsung. Ia memahami bahwa dunia memang membutuhkan peran. Yang ia sentuh adalah keterikatan manusia pada peran itu. Pitutur Semar mengajak manusia bertanya, apakah ia masih menguasai topengnya atau justru dikendalikan olehnya? Dalam kisah-kisah Jawa, saat seorang satria atau penguasa mulai kehilangan keseimbangan, yang runtuh bukan kekuatannya terlebih dahulu, melainkan kejujurannya pada diri sendiri. Ia masih tampil gagah, masih dipuja, tetapi batinnya mulai kosong. Di titik inilah, Pitutur Semar terasa paling menyakitkan. Semar tidak berkata bahwa topeng harus dilepas. Ia hanya mengingatkan bahwa topeng bukanlah wajah sejati. Ketika manusia lupa hal ini, ia mulai membela perannya mati-matian. Kritik dianggap serangan, nasihat dianggap ancaman, dan Pitutur dianggap musuh. Pemisahan antara hakikat dan topeng
bukanlah proses yang lembut. Ia sering datang melalui kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan, rasa hampa di tengah keberhasilan, atau ketakutan kehilangan citra. Semua itu bukan hukuman, melainkan tanda bahwa batin sedang meminta perhatian. Dalam banyak kisah, Semar hadir di saat seseorang berada di titik ini. Ia tidak memaksa perubahan. Ia hanya membuat jarak antara manusia dan topengnya semakin terasa, sehingga manusia mulai menyadari bahwa selama ini ia hidup dalam peran, bukan dalam kesadaran. Tidak semua orang sanggup melewati proses ini. Ada yang memilih menguatkan topengnya, membuatnya semakin tebal dan rapi. Ada yang melarikan diri ke pembenaran, menyalahkan keadaan, zaman, atau orang lain. Namun ada pula yang berhenti sejenak dan mulai mendengarkan rasa. Bagi mereka yang mulai berani jujur, pemisahan ini terasa seperti kehilangan. Kehilangan identitas, kehilangan kepastian, bahkan kehilangan arah. Namun di balik itu, ada ruang yang mulai terbuka. Ruang untuk mengenal diri tanpa hiasan, tanpa klaim, dan tanpa tuntutan untuk selalu benar. Semar memahami bahwa hakikat tidak bisa dipaksakan muncul. Ia hanya hadir ketika manusia berhenti berpura-pura, ketika topeng tidak lagi dipakai untuk melindungi ego, melainkan sekadar alat untuk menjalani peran di dunia. Di titik inilah pitutur Semar mulai bekerja paling dalam. Ia tidak mengubah dunia secara langsung, tetapi mengubah cara manusia memandang dirinya sendiri. Perubahan ini tidak terlihat, tidak dirayakan, dan sering disalahartikan sebagai kelemahan. Namun justru dari proses inilah, keseimbangan mulai menemukan jalannya kembali. Bukan melalui kemenangan besar, melainkan melalui kejujuran kecil yang terus dijaga. Dan di sanalah pitutur Semar menemukan tempatnya. Bukan di panggung, tetapi di batin manusia yang mulai sadar. Pemisahan antara hakikat dan topeng ini belum berakhir. Ia adalah gerbang menuju pemahaman yang lebih luas. Ketika manusia mulai melihat bahwa pitutur Semar bukan sekadar nasihat, melainkan penunjuk jalan yang selalu mengarah ke dalam. Dan dari sini, kisah bergerak menuju tahap berikutnya. Ketika pitutur Semar tidak lagi berbicara tentang individu semata, tetapi tentang nasib zaman itu sendiri. Setelah pemisahan antara hakikat dan topeng mulai disadari, muncul satu pemahaman yang pelan-pelan menguat, bahwa Semar tidak pernah benar-benar hidup sebagai sosok yang bisa lahir dan mati. Ia hadir sebagai nilai, sebagai penanda arah, dan sebagai penjaga keseimbangan yang terus bekerja melampaui satu zaman. Dalam kisah-kisah Jawa, Semar tidak pernah digambarkan mengalami akhir yang jelas. Tidak ada cerita tentang wafatnya, tidak ada makam yang disepakati, dan tidak ada masa di mana ia benar-benar menghilang. Ia selalu ada, meski kadang tidak disebutkan, seolah keberadaannya tidak terikat oleh waktu. Hal ini bukan kebetulan. Semar tidak dimaknai sebagai individu, melainkan sebagai prinsip. Ia adalah wujud dari kesadaran yang selalu muncul ketika manusia berada di ambang kehilangan arah. Selama manusia masih memiliki rasa, pitutur Semar akan terus menemukan jalannya. Zaman boleh berganti, kerajaan boleh runtuh, dan nama-nama besar boleh hilang dari ingatan. Namun, kegelisahan manusia tetap sama. Keserakahan, kesombongan, dan ketakutan selalu kembali dengan rupa yang berbeda. Dan di setiap siklus itulah, pitutur Semar terasa relevan kembali. Semar tidak mati, karena ia tidak pernah bergantung pada pengakuan. Ia tidak membutuhkan pengikut, tidak menuntut penghormatan, dan tidak meminta namanya diabadikan. Ia bekerja dalam diam, menyentuh batin yang siap, lalu menghilang tanpa jejak. Dalam banyak cerita, ketika seorang satria jatuh dan bangkit kembali, ada jejak pitutur Semar di sana. Bukan sebagai tokoh yang disanjung, tetapi sebagai kesadaran yang tiba-tiba hadir. Sebuah momen di mana seseorang menyadari bahwa ia telah melenceng dan memilih kembali ke tengah. Inilah sebabnya mengapa pitutur Semar tidak pernah benar-benar punah. Ia tidak disimpan dalam bangunan, tidak dijaga oleh lembaga, dan tidak diwariskan melalui jabatan. Ia hidup dalam pengalaman manusia yang berani jujur pada dirinya sendiri. Bagi mereka yang hanya mencari tokoh untuk dipuja, Semar terasa menghilang. Tetapi bagi mereka yang mencari arah, Semar justru terasa dekat. Ia hadir dalam kegelisahan yang mendorong perubahan, dalam rasa hampa yang menuntut kejujuran,
dan dalam keheningan yang membuka pemahaman. Semar tidak pernah mati, karena ia tidak pernah berjuang untuk hidup. Ia tidak melawan zaman, tidak memaksakan pitutur, dan tidak mengutuk manusia yang melupakannya. Ia membiarkan dunia berjalan, yakin bahwa setiap zaman akan sampai pada titik jenuhnya sendiri. Ketika titik itu tiba, manusia akan kembali mencari makna. Bukan makna yang dijual, bukan makna yang dipaksakan, tetapi makna yang dirasakan. Dan di sanalah pitutur Semar akan kembali dikenali, meski dengan nama dan rupa yang berbeda. Keabadian Semar tidak terletak pada cerita yang terus diulang, melainkan pada nilai yang terus bekerja. Selama masih ada manusia yang berani merendahkan diri di tengah kekuasaan, bersabar di tengah kemenangan, dan jujur di tengah kepura-puraan, disitulah Semar hadir. Dan semakin kisah ini bergerak menuju akhir, semakin jelas bahwa pitutur Semar tidak sedang berbicara tentang masa lalu. Ia sedang berbicara tentang sekarang, tentang manusia, dan tentang zaman yang terus mengulang kesalahannya sendiri. Dari titik ini, cerita tidak lagi bertanya, apakah Semar ada atau tidak? Pertanyaannya bergeser. Apakah manusia masih mau mendengar pitutur yang tidak pernah mati itu? Ketika pitutur Semar dipahami sebagai nilai yang tak pernah mati, perhatian pun bergeser pada satu pertanyaan besar. Bagaimana wejangan itu berbicara di zaman akhir, zaman ketika manusia hidup serba cepat, penuh klaim kebenaran, dan semakin jauh dari keheningan batin. Zaman akhir tidak selalu ditandai oleh kehancuran besar. Dalam pandangan pitutur Semar, ia justru hadir secara halus. Manusia masih hidup normal, tetapi kehilangan arah. Mereka sibuk berbicara, tetapi jarang mendengar. Sibuk menilai, tetapi jarang merasakan. Di tengah keramaian itulah, kegelisahan tumbuh tanpa disadari. Wejangan Semar di zaman ini tidak muncul sebagai peringatan keras. Ia hadir sebagai rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Rasa hampa di balik pencapaian, rasa gelisah di tengah pujian, dan rasa lelah meski tidak kekurangan apapun. Semua itu adalah bahasa halus yang sering diabaikan. Semar tidak menyalahkan zaman. Ia tidak menuduh kemajuan sebagai kesesatan. Yang ia sentuh adalah cara manusia memaknai hidupnya. Ketika segala sesuatu diukur dengan angka, pengakuan, dan citra, rasa perlahan ditinggalkan. Dan tanpa rasa, manusia kehilangan kompas batinnya. Di zaman akhir, banyak orang merasa paling benar. Kebenaran dijadikan identitas, bukan lagi pencarian. Perbedaan tidak dilihat sebagai ruang belajar, tetapi sebagai ancaman. Dalam kondisi seperti ini, pitutur Semar terasa semakin asing, sebab ia mengajak untuk merendahkan diri, bukan meninggikan klaim. Wejangan Semar tidak memihak kelompok manapun. Ia tidak berdiri di satu kubu. Inilah yang membuatnya sulit diterima. Di dunia yang terbiasa memilih sisi, ajaran yang berdiri di tengah sering dicurigai. Padahal justru dari tengah itulah keseimbangan dijaga. Bagi mereka yang mau diam sejenak, pitutur Semar terasa semakin nyata. Ia mengajak untuk kembali ke laku kecil, jujur pada diri sendiri, bertanggung jawab pada pilihan, dan tidak larut dalam kebisingan. Tidak ada ajakan besar, hanya pengingat yang terus mengulang hal sederhana. Zaman akhir juga ditandai oleh kelelahan kolektif. Manusia lelah bersaing, lelah membuktikan diri, dan lelah mempertahankan topeng. Dalam kelelahan itulah pitutur Semar menemukan jalannya. Ia tidak menawarkan pelarian, tetapi kejujuran untuk mengakui lelah itu sendiri. Wejangan Semar di zaman ini tidak menuntut perubahan dunia. Ia mengajak perubahan arah pandang, dari luar ke dalam, dari klaim ke rasa, dari pembuktian ke kesadaran. Perubahan yang tampak kecil, tetapi menentukan. Semakin zaman bergerak menuju titik jenuhnya, semakin terasa bahwa solusi besar tidak selalu menyentuh akar masalah. Yang dibutuhkan justru keberanian untuk kembali mendengarkan suara yang paling sering diabaikan. Suara batin yang sunyi. Dan di tengah semua kegaduhan zaman akhir, pitutur Semar tetap hadir. Tidak sebagai teriakan, tetapi sebagai bisikan. Tidak untuk menguasai, tetapi untuk mengingatkan. Tidak untuk memenangkan perdebatan, tetapi untuk menyelamatkan manusia dari dirinya sendiri. Jejak bisikan itu terus mengalir, menuntun kisah ini menuju tahap berikutnya. Ketika rahasia yang selama ini dianggap dibungkam,
mulai terlihat bukan sebagai sesuatu yang gelap, melainkan sebagai ajaran yang menunggu untuk dikenali kembali. Setelah wejangan Semar dibaca sebagai suara halus di zaman akhir, satu kesadaran mulai muncul bahwa ilmu Jawa kuno yang selama ini dianggap dibungkam bukanlah ilmu gelap, bukan pula kesaktian yang disembunyikan, yang tertutup rapat, justru ajaran yang paling sederhana, namun paling sulit dijalani. Ilmu itu tidak berbicara tentang kemampuan luar biasa. Ia tidak menjanjikan kekuatan untuk menguasai orang lain, apalagi menaklukkan dunia. Ilmu Jawa kuno yang terungkap melalui pitutur Semar justru mengajarkan keberanian untuk tidak dikuasai oleh diri sendiri. Selama ini, banyak orang mengira bahwa ilmu yang dibungkam pasti berbahaya atau terlarang. Padahal yang berbahaya bagi kekuasaan adalah ajaran yang membuat manusia tidak mudah dikendalikan. Pitutur Semar mengajarkan kesadaran, dan kesadaran selalu mengurangi ketergantungan. Ilmu ini tidak mengajarkan pelarian dari dunia. Ia justru menuntut keterlibatan penuh, tetapi dengan batin yang jernih, bekerja tanpa melekat, berkuasa tanpa mabuk, dan berperan tanpa lupa diri. Laku semacam inilah yang jarang diajarkan secara terbuka. Dalam tradisi Jawa, ilmu semacam ini tidak diwariskan melalui pengajaran formal. Ia disampaikan melalui simbol, kisah, dan pengalaman hidup. Tidak semua orang akan sampai pada pemahaman ini, bukan karena dilarang, tetapi karena tidak semua orang bersedia melepas ego yang selama ini dijaga. Terbukanya ilmu ini bukan berarti semua rahasia tersingkap secara terang. Ia justru menjadi semakin sederhana, semakin dipahami, semakin terasa bahwa yang diminta bukanlah pengetahuan baru, melainkan keberanian untuk hidup selaras dengan rasa. Pitutur Semar mengajarkan bahwa kebijaksanaan tidak selalu datang dari ketinggian. Ia sering muncul dari tempat yang paling diremehkan, dari keheningan, dari kesabaran, dan dari kerelaan untuk tidak selalu menang. Ilmu Jawa kuno yang terungkap ini juga memperlihatkan bahwa konflik antara pitutur dan zaman bukanlah pertentangan mutlak. Zaman tidak salah, kemajuan tidak sesat. Yang bermasalah adalah ketika manusia kehilangan pusatnya sendiri. Dengan memahami pitutur Semar, manusia diajak untuk kembali menemukan pusat itu. Bukan pusat kekuasaan, bukan pusat pengaruh, tetapi pusat batin, tempat di mana keputusan tidak lagi diambil karena dorongan, melainkan karena kejernihan. Terbukanya ilmu ini bukan peristiwa besar yang dirayakan. Ia hadir dalam kesadaran kecil yang konsisten, dalam cara berbicara yang lebih jujur, dalam keputusan yang lebih bertanggung jawab, dan dalam kesediaan untuk berhenti ketika sudah melampaui batas. Ilmu ini tidak menuntut pengakuan, ia bekerja diam-diam, seperti akar yang menguatkan pohon dari bawah tanah. Tidak terlihat, tetapi menentukan apakah pohon itu akan tumbang atau tetap tegak ketika angin datang. Dan semakin ilmu ini terungkap, semakin jelas bahwa pitutur Semar bukan warisan masa lalu. Ia adalah cermin yang terus memantulkan wajah manusia hari ini. Siapapun yang berani menatapnya akan melihat bukan Semar, melainkan dirinya sendiri. Dari titik ini, kisah bergerak menuju akhir yang tidak ditutup dengan jawaban pasti, melainkan dengan ajakan untuk bercermin lebih dalam. Di episode terakhir, yang akan mengikat semua pitutur ini, kembali pada satu pertanyaan paling sederhana. Pada akhirnya, Semar tidak berdiri sebagai tokoh yang harus dipuja. Ia juga bukan sosok yang menuntut pembelaan. Seluruh pituturnya sejak awal tidak pernah diarahkan untuk membangun pengikut, melainkan untuk membangun kesadaran. Dan di titik inilah Semar tampil sebagai cermin, bukan sebagai panutan yang berdiri di luar diri manusia. Setiap kali Semar muncul dalam kisah, yang sebenarnya ditampilkan bukan dirinya, melainkan manusia yang berdiri di hadapannya. Cara seseorang memandang Semar seringkali mencerminkan keadaan batinnya sendiri. Ada yang menertawakan, ada yang meremehkan, ada yang curiga, dan ada pula yang diam-diam tersentuh. Semar tidak menampilkan wajah yang gagah atau sempurna. Ia tampil apa adanya, bahkan cenderung tidak menarik. Semua itu bukan tanpa makna. Dalam rupa yang sederhana itulah, manusia dipaksa berhenti mengagungkan tampilan luar. Siapa yang masih terpaku pada rupa akan berhenti pada tawa. Siapa yang melampaui rupa akan mulai mendengar pitutur. Cermin yang dihadirkan Semar
tidak pernah memaksa. Ia hanya memantulkan, jika manusia melihat kesombongan, maka itulah yang ada di dalamnya. Jika melihat kebijaksanaan, itulah yang telah tumbuh. Semar tidak menilai, tidak menghakimi, dan tidak memberi label. Ia membiarkan manusia membaca dirinya sendiri. Dalam perjalanan panjang pitutur ini, jelas bahwa konflik terbesar bukan antara Semar dan zaman. Bukan pula antara ajaran dan kekuasaan. Konflik sejatinya selalu terjadi di dalam diri manusia. Antara rasa dan ego, antara kejujuran dan topeng, antara keheningan dan kebisingan. Semar tidak menawarkan keselamatan instan. Ia tidak menjanjikan kebahagiaan tanpa luka. Yang ia tawarkan hanyalah kejujuran untuk melihat diri sendiri apa adanya. Sebuah tawaran yang sederhana, tetapi jarang diterima dengan sepenuh hati. Bagi sebagian orang, cermin ini terlalu menyakitkan, lebih mudah menolak, menertawakan, atau menyalahkan. Namun bagi mereka yang berani bertahan, pitutur Semar menjadi teman perjalanan, bukan sebagai penentu arah, tetapi sebagai pengingat agar tidak melenceng terlalu jauh. Semar tidak pernah berkata bahwa manusia harus menjadi seperti dirinya. Ia justru mengajak manusia menjadi dirinya sendiri, tanpa kehilangan rasa. Sebab ketika seseorang benar-benar hadir sebagai dirinya, ia tidak perlu membuktikan apa-apa. Dalam dunia yang penuh tuntutan untuk terlihat benar, kuat dan unggul, cermin Semar terasa sunyi. Ia tidak memantulkan pujian, tetapi kejujuran. Tidak memantulkan kemenangan, tetapi keseimbangan. Dan mungkin itulah sebabnya ia sering dihindari. Namun bagi mereka yang berhenti sejenak dan menatap cermin itu dengan jujur, pitutur Semar tidak lagi terasa sebagai ajaran kuno. Ia menjadi pengalaman hidup, sebuah kesadaran yang terus bekerja, bahkan setelah cerita selesai diceritakan. Semar sebagai cermin manusia, tidak mengajak untuk keluar dari dunia. Ia mengajak untuk hadir sepenuhnya di dalamnya, tanpa larut, tanpa kehilangan arah. Ia tidak berdiri di depan sebagai guru, melainkan di samping, sebagai pengingat. Dan ketika cerita ini berakhir, yang tersisa bukanlah jawaban pasti, bukan pula klaim kebenaran. Yang tersisa hanyalah keheningan singkat, tempat manusia bisa bertanya pada dirinya sendiri. Sudah sejauh mana ia jujur pada rasa yang selama ini ia abaikan? Di sanalah pitutur Semar terus hidup, bukan di panggung cerita, tetapi di dalam batin setiap manusia yang berani bercermin.